Nah, ini. Nah, dari tadi yang disampaikan bahwasanya mendapat keuntungan. Berapa sih sebenarnya keuntungannya? Nah, ini. Jadi kalau diperhatikan di sini, ya kan, keuntungannya itu banyak, ya kan. Pertama, ya kan, pertama adalah jadi habitat. Kalau dengan, ya kan, ini paling tidak di sini ada habitat yang harus terjaga, ya kan, baik itu dari mangrove, baik itu dari terumbu karang, kemudian lamun, ya kan, kemudian dari coastal wetlands. Ini semuanya akan terjaga kalau kita menetapkan kawasan konservasi. Kemudian, ya kan, keuntungan yang lain, ya kan, yang pertama adalah perlindungan terhadap pantai atau pesisir, ya kan. Kemudian ada fisheries, kemudian ada tourism, ada rekreasi, kemudian di sini ada carbon storage. Nah, terkait dengan carbon storage, ya kan, kita kadang bingung nih kan, apakah terumbu karang ini sebagai sink atau source dari karbon, karbon dioksida. Nah, itu kaliannya Bu Safitri sama Pak Andi di sini untuk melihat bahwasanya karbon dioksida itu, ya, sebagai sink atau source terumbu karang itu sebagai sink atau source bagi karbon dioksida. Ini perlu dilakukan sehingga kita bisa lebih mengklaim, oh, keuntungannya kalau terjaga, terumbu karang terjaga, ya kan? Paling tidak kalau terumbu karang bisa menyerap karbon lebih banyak, kita kan bisa menghitung tuh, ya kan? Melalui teknik yang namanya valuasi ekonomi. Dengan valuasi ekonomi kita bisa menghitung berapa sih sebenarnya kalau kita bisa menjaga kawasan pulau kecil di sini, fungsi-fungsi tadi yang disebutkan, jasa-jasa lingkungan tadi yang bisa disebutkan. Ya, kalau kita perhatikan lagi di sini untuk total benefitnya ini luar biasa di sini. Hitungannya di situ sudah US billion. Nah, ya, kalau total. Nah, ini yang tadi disebut sebagai smart investment. Kalau kita bisa menjaga menjaga pulau kecil, menjaga keberadaan dari sumber daya yang ada di sana melalui konservasi, otomatis ini keuntungannya. Nah, itu yang dimaksud dengan investasi tadi, smart investment. Ya. Kita di sini investasinya tidak usah pakai duit atau yang, tapi kita perlu menjaga saja, menumbuhkan kesadaran masyarakat, menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat bahwasanya kalau Anda menjaga lingkungan, Anda sebenarnya sudah berinvestasi. Ini loh keuntungannya. Nah, ini mungkin menjadi salah satu topik nantinya yang bisa diangkat sehingga nanti kita bisa, kalau dengan hasil penelitian kayaknya lebih bagus ini, sehingga kita bisa lebih memiliki kepercayaan diri untuk menyampaikan ini loh keuntungan Anda. Tidak hanya dari beberapa teori ataupun beberapa asumsi yang dibangun. Nah, konservasi, kita sudah sampai konservasi, sampai kenapa di situ disebut sebagai smart investment. Nah, konservasi, penetapan kawasan konservasi di pulau kecil, ini ada kesulitan. Kesulitan-kesulitan di sini yang ditampilkan di sini dari aksesnya yang terbuka. Otomatis di situ sangat susah sekali di sini untuk menetapkan kawasan konservasi. Karena apa? Pulau kecil di situ terbuka. 4 arah mata angin, 8 penjuru mata angin, atau 16 itu semuanya bisa diakses dari manapun. Anda ketika ke pulau kecil, di sini Anda bisa datang dari kanan, kiri, depan, belakang, atau atas bawah gitu. Di sana seperti itu bisa saja. Nah, ini yang menyebabkan kesulitan sehingga kita untuk mengawasi di situ susah sekali. Sehingga ini menjadi salah satu, ya, salah satu penyebab dari kita kesulitan untuk menetapkan kawasan konservasi di pulau kecil. Nah, kemudian menerima sampah dari darat, ya kan? Kemudian daur ulang nutrisi lebih lambat pastinya. Nah, yang menjadi dari sekian masalah di sini, yang perlu nantinya perlu kita perhatikan ini, perlindungan hukum lemah, law enforcement harus diakui di situ. Ini menjadi PR kita bersama, ya kan, law enforcement, karena memang penegak penegak hukum, ya, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di laut ini sangat lemah sekali. Ya. Kita mungkin masih ingat di situ ya, ketika misalnya Raja Ampat, ya kan, ini terumbu karang yang luar biasa bagus, ini dihajar oleh kapal pesiar, ya kan, yang
kandas di situ. Itu berapa kerugiannya di situ? Kita kesulitan sekali di situ untuk menetapkan hukum. Berapa sih sebenarnya yang harus mereka tanggung? Apa hukum pidana atau apapun gitu. Paling tidak harus ada sanksi di situ. Apa sanksinya misalnya ketika menggunakan bom? Pihak penegak hukum sekarang dari beberapa kasus yang ada untuk pengebom ikan, susah sekali di sini menetapkan suatu hukuman yang membuat jera bagi pelaku. Harus diakui di situ memang susah sekali, sehingga kadang ya paling dengan gitu mungkin ya cuma 5 hari kurungan atau berapa. Ini yang sering kita baca kan seperti itu. Kita kesulitan sekali di situ untuk yang menindak di situ, ya kan? Menindak pelaku, ya kan, terkait dengan perusakan. Contoh di sini untuk pencemaran, susah sekali di sini kan. Paling tidak di situ baru kalau yang melakukan pencemaran di situ industri besar, nah, baru tuh jadi hal yang gawat, hal yang darurat. Tapi ketika hal-hal yang kecil dilakukan dan itu sebenarnya dilakukan secara berturut-turut sehingga terakumulasi menjadi kerusakan besar, ini yang seringkali terlupakan di situ oleh kita. Contoh di sini yang paling yang paling ada di depan mata, ya, terkait dengan misalnya pembukaan tambak di mangrove, menggunakan mangrove. Otomatis itu, yang namanya tambak di sini pasti yang paling cocok, gampangannya kalau membuka tambak, yang paling cocok itu gampang, buka mangrove. Itu pastinya, wah, sudahlah, itu banyak berhasilnya, kemungkinan berhasilnya, ditambah dengan faktor-faktor lain tentunya. Nah, belum ada di situ, ya kan, yang berani di situ melalui tata ruangnya, membuat di situ bahasanya ini dilarang, tidak boleh, ini sabuk hijau, kawasan sabuk hijau. Bahkan dengan dinamika yang sekarang, bahwasanya sekarang kawasan pesisir, ya kan, ini dikelola oleh provinsi. Ini juga menambah bahan perdebatan nantinya. Kenapa? Ya kan, pihak kabupaten merasa ya sudah, ini bukan urusan saya. Kenapa? Urusan ketika sudah berbau-bau air, ya kan, ini izinnya ke provinsi, bukan lagi ke uh, uh, kabupaten. Nah, makanya di situ memang dibutuhkan keterpaduan. Meskipun kewenangannya di situ pengaturan atau pemberian izin pada provinsi, paling tidak sih ada keterpaduan, ada integrasi di situ sehingga nantinya tidak ada di situ saling lempar tanggung jawab. Kenapa? Dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau kecil yang dibutuhkan adalah keterpaduan dan integrasi dalam mengatasi semua permasalahan di sini. Nah, sedangkan untuk bagaimana menilai keberhasilan kawasan konservasi pulau kecil, tadi sebutkan ada 3, ada ekologi, sosial, ekonomi. Secara ekologi, ya kan, tadi ini kekayaan spesiesnya dan indeks keanekaragamannya tinggi, kelimpahan data, penutupan karang. Tadi Bu Ismail itu sudah menyampaikan penutupan karang di sana luar biasa, gitu kan. Ada distribusi spasial spesies. Jadi spesies ini sudah lebih banyak, ya kan, ditemukan di titik A, titik B, titik C sampai ke daerah yang lain. Kemudian komposisi spesies dan kepadatan relatif ini lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian secara ekonomi, ya kan, biaya pengelolaan. Tadi Pak Randy ya kan menyampaikan, Pak Randy menerima mahasiswa kelautan yang akan magang atau magang PPKL ya di Bank Sering. Di Bank Sering bagus tuh sudah ada pengaturan, ya kan. Biaya pengelolaan otomatis di sini tidak harus selalu ditanggung atau ngambil anggaran dari, tapi di sini bagaimana masyarakat nantinya yang akan mengelola sendiri. Ketika biaya pengelolaan dikeluarkan oleh kantornya Pak Andi berkurang, ini salah satu keberhasilan di situ. Kemudian jumlah kunjungan. Semakin banyak jumlah kunjungan, artinya di situ ada daya tarik. Bahasanya, oh ini sebagai media pembelajaran, ini bisa menarik masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan juga manfaat. Kalau banyak kunjungan, otomatis di situ, ya kan, multiple effect, nah, multiplier dari keberadaan dari kawasan konservasi ini bisa dirasakan juga oleh masyarakat di situ nantinya. Kemudian perubahan dalam upaya penangkapan ikan. Nah, bicara tentang perubahan upaya penangkapan ikan, kita ngomong di Bank Sering di situ, bagus tuh, ya kan?
pengelola di sana secara tiap tahun teratur di sini melakukan upaya penyadaran terhadap masyarakat agar merubah ya kan upaya penangkapan ikan yang awalnya destruktif menjadi yang ramah lingkungan. Kemudian dari sosial, persepsi masyarakat yang dibutuhkan. Jadi kalau sudah masyarakat ngomong, oke Pak, sekarang dengan adanya kawasan konservasi, ya kan, di sini kehidupan lebih bagus, ya, kemudian kami bisa lebih gampang nangkap ikan, kemudian di sini keamanan lebih terjamin, ya kan, pendapatan saya meningkat, wah ini sudah menunjukkan keberhasilan dari kawasan konservasi. Kemudian di sini yang diperlukan di sana bagaimana tetap menjalin di situ yang namanya komunikasi dengan masyarakat. Karena apapun di situ ya, masyarakat di sini ini nanti yang akan melanjutkan program. Seperti itu. Bukan kemudian harus semua tergantung ke negara. Tapi sini masyarakat yang harus kita berdayakan. Nah, ini adalah contoh keberhasilan kawasan indikator dari keberhasilan kawasan konservasi di Pulau Kecil. Nah, konservasi ya kan, salah satu bentuk dalam konservasi Pulau Kecil ini adalah melalui kegiatan ekowisata. Nah, ini adalah kemarin yang dihasilkan oleh penelitian kami di Pulau Saubi di situ. Ya, kami di sini berusaha ya kan, menilai kelayakan dari pulau kecil untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata. Ya kan, indikatornya di situ dari keberadaan natural resources, kemudian kelembagaannya bagaimana, kemudian infrastrukturnya bagaimana, kemudian sosial ekonomi dan culture-nya itu bagaimana. Kami sudah melakukan penilaian dan ternyata, ya kan, ternyata kalau di Pulau Saubi ini masuk dalam kategori layak di situ untuk kembangkan ekowisata dengan faktor yang perlu dengan indikator yang perlu diperbaiki di situ adalah infrastruktur pastinya. Kalau terkait dengan natural resources luar biasa di sini, ya, di sana melimpah. Nah, tadi Bu Safitri dengan ngomong natural resources kelautan, wah, benar peran serta pemerintah, governance atau kelembagaan, ya kan? Ini memang yang perlu ditingkatkan di Kabupaten Sumeneb. Karena memang ya kan, kalau berdasarkan hasil yang kami lakukan misalnya beberapa kajian kami di pulau-pulau kecil, karena sejak 2004 kami dan tim ini selalu melakukan penelitian di pulau-pulau kecil di situ ya. Ini memang kalau pulau-pulau kecil ya, di masyarakat pulau-pulau kecil di Kabupaten Sumeneb ini merasa lebih dekat dengan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, utamanya yang ada di Sapeken dan di Sepanjang. Karena apa? Mereka selalu berinteraksi dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Mereka menjual produk lautnya, itu biasanya ke Banyuwangi sama ke Bali. Jadi pemerintah Kabupaten Sumeneb ini cuma dapatnya di situ administrasi, bahwasanya itu masuk wilayah Sumeneb. Nah, itu yang mungkin perlu ditingkatkan nantinya oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb. Kemudian dari infrastruktur, banyak sekali infrastruktur yang perlu diperbaiki di sana, dari jalan, ya kan. Kemudian terkait dengan frekuensi penyeberangan, karena kita untuk ke pulau kecil dan di Sumeneb ini sangat dibatasi oleh beroperasinya, ya kan, kapal cepat, ya kan, sama kapal yang besar itu. Nah, ini. Jadi kalau dari sebenarnya ini untuk ekowisata di Pulau Saubi utamanya ini sangat layak dengan penilaian 4 indikator ini. Nah, ini adalah hasil penilaian kami kalau dilihat di sini ya kan. Ini hasil foto bawah laut kami ya kan. Ini sangat bagus sekali kalau kalau mau ini sangat bagus sekali ini. Mohon maaf. Nah, untuk terakhir untuk penutupnya, jadi konservasi bagi kawasan pulau kecil ini merupakan upaya perlindungan pelestarian dan segenap potensi sumber daya. Kemudian dengan terjaga setiap potensi sumber daya, ya kan, ini memberikan peluang untuk pemanfaatan berkelanjutan di pulau kecil. Kemudian dengan konservasi menjadikan pulau kecil sebagai kawasan yang memiliki nilai investasi tinggi. Dan yang terakhir, konservasi sebagai investasi untuk mewujudkan human well-being di kawasan pulau kecil. Terima kasih. Ini presentasi dari saya. Harapannya memang ada diskusi yang lebih banyak. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Silakan Mbak Moderator. Iya, baik. Materi yang sangat luar biasa. Setelah ini saya akan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan pada kolom komentar. Untuk yang pertama, yaitu pertanyaan dari Bapak Aris Desiswanto. Tanyanya, Assalamualaikum dan selamat pagi, serta salam sejahtera untuk kita semua. Lalu, untuk Bapak Aris, ingin bertanya kepada Bapak Alwarus Andira dari Seksi P4 KDKP Provinsi Jatim. Pertanyaannya adalah, sampai sejauh mana keterlibatan dan kerjasama aktif dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan dan evaluasi serta keberlanjutan program yang ada? Terima kasih. Baik, untuk Bapak Randy, mohon untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Aris. Kami persilakan. Baik, akan kami coba menjawab pertanyaan dari Pak Aris. Terima kasih atas tanggapannya. Yang pertama, sejauh mana keterlibatan dan kerjasama aktif dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan itu sampai saat ini kami tetap aktif terhadap kegiatan-kegiatan kami, beberapa kegiatan. Namun kami juga mengharap dari selama ini memang paling aktif dan dulu juga sempat bekerja sama dengan Trunojoyo terhadap garam kalau tidak salah sebelum saya masuk di sini. Kemudian kami aktif juga dengan kampus Brawijaya dan Erlangga terkait marinnya. Serta saya pikir semua kampus kami terlibat dalam melakukan hal ini untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kami. Dan untuk tahun depan mungkin akan kami sowan ke Trunojoyo. Mungkin saya akan berpikir terkait garam karena di sana yang punya garam, maksud saya ya kan bisa lebih bagus kalau misalnya yang lebih dekat dengan garam bisa melakukan. Jadi kami akan melakukan pemetaan, Pak. Jadi pemetaan beberapa wilayah termasuk pemetaan terumbu karang, pemetaan mangrove, padang lamun, bahkan bambu laut ini masih kami lakukan pemetaan. Nah ini pemetaan ini tidak lepas, kami tidak bisa melakukan, pemerintah tidak bisa melakukan pemetaan, harus melibatkan akademisi. Nah ini nanti tergantung akademisi mana yang proaktif kepada kami atau bisa kami diajak kerjasama. Nah cuman mohon maaf ini sekali lagi, bekerja dengan pemerintah itu bukan ya, ini saya juga selalu menekankan kepada akademisi kampus, beberapa kampus, bukan hanya hasilnya tapi administrasi. Kalau bahasa kerennya itu SPJ-nya itu juga harus rapi. Nah kadang beberapa universitas kurang pas terhadap administrasi tersebut sehingga membingungkan kami untuk administrasinya. Jadi ya kami juga berharap bila nanti ada kerjasama ya bisa bagian administrasinya juga harus jago untuk melakukan pengadministrasian. Jadi hasil yang bagus dengan administrasi yang tidak bagus dibilang gagal, tapi ini kacaunya nih, hasil yang biasa-biasa saja dengan administrasi bagus itu dibilang bagus banget. Nah, jadi itu yang harus kita sama-sama pahami, Pak, kalau hal itu.
Kemudian saya juga lupa, akan saya singgung lagi sedikit saja beberapa kegiatan kami. Untuk di akhir tahun ini kami melakukan padat karya. Padat karya ini selama pandemi COVID ini masyarakat perikanan tangkap maupun masyarakat pesisir. Nah, pesisir ini bukan hanya orang perikanan tangkap atau bukan hanya orang perikanan dan kelautan, tapi di situ ada pertanian, ada mungkin peternakan. Nah, hal-hal ini yang kami berpikir harus ada padat karya. Apa yang bisa dipadat karyakan? Contoh, beach clean up, kita membayar orang, membayar si peternak, petani, pokoknya dia warga pesisir aja, yang direkomendasikan oleh kepala desa. Nah, itu kita berikan honor untuk bersih pantai, kita kasihkan gaji harian, honor harian, upah tenaga kasar namanya. Nah, jadi itu yang ingin Bu Gubernur maupun Pak Wagub menyentuh dari sisi ekonominya. Termasuk tadi saya lupa menyampaikan mesin cuci tangan portable itu juga meningkatkan ekonomi home industry yang ada di Jawa Timur. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan Pak terkait pertanyaan pertama. Nah juga tadi sekalian saya menyinggung biar nggak bolak-balik Mbaknya, mohon izin terhadap konservasi yang ada di Jawa Timur. Mungkin kita juga harus menyinggung, kita punya perda RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Nah ini juga harus kita lihat bahwa di situ sudah dipetakan mana yang punyanya kelautan perikanan, mana yang khusus budidaya, mana yang khusus perikanan tangkap, mana yang khusus untuk wisata bahari, mana untuk TNI AL, perhubungan, dan lain-lain. Nah, sehingga kita harus memperhatikan untuk memetakan suatu atau membuat zona-zona konservasi harus melihat di RZWP3K, di Perda RZWP3K. Dan beberapa kawasan konservasi ya, cadangan itu ada kira-kira lebih dari 10, seingat saya, tapi saya lupa mana saja. Cuman yang baru keluar izinnya adalah di Probolinggo. Terkait gili apa ya di Probolinggo yang di depannya Mayangan itu sudah keluar, memang itu sudah jadi kawasan konservasi, bukan cadangan lagi tapi sudah menjadikan kawasan konservasi. Saya singgung juga terkait Pak, kalau boleh saya singgung lagi terkait Pak pemateri terakhir tadi Pak Agus, bahwa memang betul Pak, antara kabupaten dengan pemerintah provinsi itu ada bukan dipisahkan ya, tapi diatur oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 itu milik provinsi, betul. Namun ada konkurennya atau ada setelah itu ada yang harus kita sepakati oleh kabupaten, bahwa kabupaten yang punya masyarakat. Jadi kita tidak bisa pisah, kita harus berkoordinasi, kita harus saling pun itu sudah ada masing-masing tupoksinya. Nah, namun kembali lagi bahwa tidak bisa provinsi bekerja sendiri tanpa adanya teman-teman kabupaten. Sehingga kami juga berharap dengan adanya teman-teman kabupaten melaporkan, terus kita bisa bekerja sama sampai seperti saat ini yang kami lakukan, itu tetap bersinergi Pak. Insya Allah bersinergi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Randy. Lalu selanjutnya yaitu penanya dari Ibu Eka Nurahema. Dimohon untuk mengaktifkan video dan audionya Bu untuk
bertanya langsung kepada pemateri. Ibu Eka, dipersilakan. Permisi, Ibu Eka. Halo, suara saya adakah? Ada. Oke, berarti headsetnya sedang kurang kompatibel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak materi, materi yang disampaikan hari ini sangat inspiratif dan sangat bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa kami, mahasiswa kita. Nah, pertanyaan saya ajukan kepada Bapak Alwarus Andira selaku dari DKP Jawa Timur terkait program unggulan yang akan dilakukan. Itu kan saya sempat melihat slide ada untuk perlindungan mamalia laut dan juga ada untuk rehabilitasi ekosistem mangrove dan teman-teman itu. Yang ingin saya kan untuk merealisasikan program tersebut, adakah persiapan yang harus dilakukan untuk mahasiswa kami agar bisa join riset atau join pengabdian dengan program-program KKP tersebut. Dan untuk yang kedua, sebagai informasi tambahan juga Bapak, untuk mamalia dan hewan yang dilindungi itu ada beberapa informasi bahwa di perairan kita, khususnya di Kangean, itu ada salah satu jenis udang yang hanya ada di perairan Kangean. Itu sudah pernah diteliti oleh Prof. Yusri selaku dosen dari ITB. Dan untuk di Kangean juga, kemarin saya sempat ditanyakan sama teman-teman yang ada di Padang tentang keberadaan ikan mola. Ternyata di perairan kita itu juga pernah terdeteksi bahwa ada ikan mola di perairan Kangean ini. Jadi mungkin ini bisa menjadi target untuk DKP untuk mempersiapkan bagaimana sih konsep dari perencanaan untuk melindungi mamalia dan biota-biota laut yang dilindungi itu. Sekian pertanyaan saya, jadi mohon diberikan arahan Bapak mahasiswa kami bagaimana sih kiat-kiatnya agar mahasiswa kami itu juga bisa ikut kolaborasi dalam menyukseskan program-program yang akan dilaksanakan oleh DKP Jatim ini. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, untuk Bapak Randy, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Eka Nurahema. Baik, bisa didengar, Mbak? Ya, bisa, Bapak. Bu Eka Nurahema Ning Asih, MSI. Begini, Bu, persiapan untuk mahasiswa selama ini insya Allah teman-teman yang sudah ke kami, yang tadi sampaikan Pak Agus Ramadan tuh, proposal saja Bu, proposal saja kepada kami, sampaikan proposalnya, terus bisa juga bisa dicatat juga nomor telepon saya, silahkan 0811 338 1109. Saya kalau sama mahasiswa langsung aja ke saya, langsung telepon saya, proposalnya langsung kasih ke saya, nggak apa-apa, langsung ketemu saya, biasanya gitu Bu. Saya biasanya yang di kantor yang ngurus-ngurusin mahasiswa. Jadi gitu aja, bikinkan proposal, inginnya apa, yang jelas di kami ada terumbu karang, ada mangrove, bahkan ada kegiatan sosial kayak sekolah pantai atau padat karya yang tadi saya sebutkan, beach clean up. Silakan aja Bu, nanti apa yang mau dia amati, misalnya mangrove di mana, nanti kami arahkan, biasanya begitu. Untuk terumbu karang yang bagaimana yang dia mau, nanti kami arahkan, yang kami tahu potensi-potensi yang bagus atau sudah ada pandangan dari mahasiswanya. Itu Bu, itu untuk yang
mahasiswa. Jadi buat saja proposal kepada kami anytime Bu. Jadi monggo saja kapan saja silahkan, tidak ada masalah. Kalau pas kebetulan ada kegiatan kami, akan kami libatkan kepada kegiatan kami. Tapi kalau pas tidak ada, akan kami titipkan kepada kelompok binaan kami. Nah, kemudian yang kedua, untuk ikan noa dan udang ini, terima kasih Bu masukannya. Nanti akan kami catat dan akan kami diskusikan kepada tim atau pimpinan yang lebih tinggi daripada kami. Begitu Ibu Eka, Nur Ema, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban dari Bisa tanya ke Bu Ina Safitri juga itu Bu. Kayaknya udah kok teman-teman.